Kafir dengan peran yang elevate tentu saja, peran yang dewasa, semakin dewasa semakin dendamnya pun semakin membara ya di film ini. Silakan. Berasa nggak dendamnya? Pas mereka ngomong berdua itu kayak aku merasa dendam banget loh. Hey, Andi, jimatnya di saya nih, jimat yang tentang kamu udah beristri. Hah? Kamu lupakan aku. Jangan sampai loh, aku udah bawa ibuku loh. Aduh. Makasih ya Pak sudah menghalangi kita. Pertama kali dikabarin sama Pak Parwes, ternyata ada film kafir Gerbang Sukma. Jadi kayak lanjutan dari film kafir yang pertama. Terus aku sampai kayak shock kayak, wah masih ada. Aku ngapain dong ntar di situ? Terus ternyata pas setelah aku baca-baca lagi ceritanya sangat-sangat menarik. Dan menurut aku ini adalah salah satu karakter Hanum yang di sini. Karakter yang aku impikan. Karena kayak menurut aku mungkin jarang banget aku punya karakter yang segor ini. Tapi sangat berkelas. Gimana Pak Sutradara? Karena aku ngerasa beberapa kali reading kemarin aku bingung gitu mau digimanain si Hanum ini mau marahnya gimana, dendamnya seperti apa, itu kan harus ada takarannya gitu. Sampai akhirnya 3 hari sebelum aku syuting itu aku akhirnya membulatkan oke, ini Hanumnya akan segini. Karena selama reading aku belum menemukan ini aku mau dibawa kemana ini si karakter Hanumnya, karena ini karakter sangat berat buat aku pribadi. Secara syuting juga sangat berat karena ya secara scene sih memang nggak terlalu banyak ya, tapi pas syutingnya itu sungguh sangat menguras energi pikiranku juga. Jadi terima kasih Pak Parwes, Bang Kinoy utamanya dan Kaupi dan tim sudah memberikan aku kesempatan lagi di sini untuk mungkin bisa mengeluarkan sisi-sisi kegilaan aku mungkin. Jadi terima kasih sudah menjadi tempat pelajaran buat aku pribadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Indah. Selanjutnya ada Kanova Eliza di sini yang sangat mencuri perhatian alias bundanya Hanum. Baru muncul belum senyum dikit buang langsung sampai bertemu di pip ya kan sama Mas. Gimana kembali lagi ke kafir lalu dengan peran yang bisa dikatakan sangat mencuri di bagian terakhir. Silahkan cerita. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Tadi bagaimana, menikmati nggak? Wow, katanya gitu. Yang pasti dari film ini aku belajar bahwa dendam kusumat itu nyata. Dendam kusumat di dalam keluarga itu bisa turun-menurun sampai kapanpun. Bisa jadi nanti akan ada kafir ketiga selanjutnya. Bukan lagi Gerbang Sukma, tapi sukma-sukma yang lain gitu. Yang pasti aku terima kasih Pak Parwes, Kinoy dan Mbak Upi, seluruh tim Star Vision yang udah mempercayakan Laila di sini. Yang aku senang dari Star Vision itu selalu one step ahead ya, mulai dari cerita, produksi. Nah ini aja aku sangat tergila-gila dengan kafir Gerbang Sukma karena menurut aku bisa menjadi pelopor film horor dari sisi visual yang sangat berbeda, yang lebih matang ceritanya, kemudian ya yang seperti yang sudah kalian saksikan gitu. Cuma memang dengan Sri watch out ya. Tunggu pembalasan aku lagi loh. Jimat. Ya, oh udah dibawa. Tapi yang namanya setan itu kan pasti selalu bisa memberdayakan. Jadi tunggu aja Sri. Iya kan? Itu aja. Thank you semua sudah hadir. Berasa perangnya sampai sekarang ya. Perang karakter kayak asli ya. Yang gak kalah menyeramkan juga kalau kata Asya ada Om Tejo di sini. Apakah semenyeramkan itu Om Tejo? Muncul sudah ada di kafir, kalau bisa dibilang main 2002 lalu juga 2018, sekarang ada lagi dengan kostum yang mengerikan terutama di bagian hutan tadi ya. Kita kayak gimana? Apakah ada pesan yang ingin Om Tejo sampaikan untuk teman-teman media semua? Tentu saja dari film ini. Oke. Nah,
suruh berdiri sama Pak Parwes. Saya pertama makasih Mas Jan Wijaya dan teman-teman wartawan sudah menerabas banjir dingin, dan tadi apa Nadia Nadia udah bilang makasih kan ke Asof juga Putri, tapi nggak terlalu bernilai. Yang bernilai untuk mengucapkan terima kasih pada wartawan hanyalah Sujiwo Tejo, karena saya pernah 8 tahun jadi wartawan dan tahu gimana caranya menerabas. Itu capek banget itu, dan capek banget. Oke. Yang kedua, saya menyambung Mbak Nova. Pesan yang ingin saya kemukakan di sini adalah, oh ya sebelum pesan itu, ini sambung saya di kafir 1 main, bukan kafir 1, kafir diterima di bumi, terus kafir bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan setan, ya setan kan juga Tuhan kan. Loh, yang terjadi di kita perang antara malaikat dan setan di dalam Tuhan. Loh iya, ini seriusnya. Oke. Membawa kami ke Iran, waktu itu kita lama hampir sebulannya di Shiraz, Jogjanya Iran. Luar biasa itu, perjalanan menyenangkan. Sampai yang ini 2024 ini. Saya bilang kenapa saya masih berteman sama Pak Parwes, karena Tuhan masih menciptakan perempuan. Kami nggak pernah ngobrol apapun kecuali perempuan. Gitu. Enggak serius, bukan tapi topik kami adalah kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan menciptakan pundak laki-laki untuk menyangga tangis perempuan. Dan Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Nah, itu prinsip ya. Jadi selama perempuan masih ada, berarti kafir gerbang selanjutnya masih akan ada. Dan yang terakhir, saya Mbak Nova, pesan yang ingin disampaikan ini terngiang-ngiang terus di saya. Sudah 20 tahunan terakhir saya bilang, neraka itu nggak harus dihentar-hentar. Pada saat kamu dendam, pada saat itu juga kamu sudah masuk neraka. Benar. Karena panas, umum, gejolak gelora, dan ada di film ini. Terima kasih. Terima kasih Om Tejo, luar biasa benar. Jadi saking jatuh cintanya kita sama Jarwo, saya nggak pesan apapun gitu ke Mas Aki. Kalian tahu kan part musik yang paling epic di mana? Kehadirannya Jarwo. Itu kan luar biasa. Nanti ya Pak Parwes ya. Oke. Dibalas lagi. Saya ngerti, Mbak Upi, saya ngerti. Ini pasti langganan. Namanya main kafir, pasti saya disuruh bikin mantra. Di kafir nggak diterima di bumi, bener loh. Terus bergabung sama sekutu sama setan. Ini kok enggak. Yang ini. Ternyata begitu sudah masuk hutan jawatan, Mas, ini pesan dari Pak Parwes. Katanya suruh bikin mantra. Jancuk ya, aku bikin. Tahu juga. Ada surprise-nya ternyata. Kan biasanya begini ya, kalau kita bikin karakter horor, matanya hitam, ya kan? Jadi pada waktu kita udah editing, kita lagi ngebahas VFX, saya bilang, ini Sujiwo Tejo kan yang justru yang paling menakutkan tuh matanya. Masa kita mau hitamin sih? Ini suaranya. Dia kalau dia nggak ada dialog ya bahaya. Saya bilang. Ya mantra sebanyak-banyak. Tapi saya sebagian mantranya itu saya nggak tahu tuh. Kayak ada bahasa Sunda aja ya. Kawan. Langsung paham ya, Pak Parwes langsung paham nih kayaknya ada bahasa Sundanya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman.